Halo, apakah suara saya terdengar? Assalamualaikum, Miss. Halo, Waalaikumsalam. Benar. Gimana gedenya? Lupa gitu. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kedengar. Oke. Yang benar. Gimana? Halo, Ratu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, Ratu, selamat datang ya di Agonova. Kenalkan, saya Salsa. Ratu bisa panggil saya Miss Salsa atau Kak Salsa, senyamannya aja ya. Oke, di Algonova ini saya mengajar matematika dari awal pertemuan sampai akhir nanti Ratu bersama saya ya belajar. Oke, sekarang sebelum memulai masuk ke pembelajaran, boleh memperkenalkan diri dulu, nama aslinya siapa, kemudian panggilannya apa, tinggal di mana, dan sekolah di mana. Oke, boleh. Nama saya Ratu Arifah Sakira. Bisa dipanggil Ratu. Saya tinggal di Cianjur. Sekolah saya di Al-Uswah. Oke, kelas 5. Ya, Oke, di Cianjur, berarti orang Sunda. ya. Oke, sama berarti. Sama Miss juga sama orang Sunda. Sama kita di daerah Jawa Barat. Cuman Cianjurnya daerah mana? Hmm, daerah Pasir Hayam. Pasir Ayam itu jauh ya kalau dari Miss itu lumayan. Ratu pernah ke Subang nggak? Soalnya Miss orang Subang. Enggak, Tapi kalau ke enggak Bandung sering. pernah. Oke, kalau Miss ini tinggalnya dekat Tangkuban Perahu. Belum pernah ke Tangkuban Perahu, Ratu. Belum. Oke, nanti kapan-kapan main ya ke sini ke Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu dekat sama rumah Miss tuh. Oke, Miss mau tanya gimana nih? Satu sama matematika. Suka nggak sama matematika? Apakah ada yang susah atau bagaimana? Suka. Suka. Oke, kalau misalkan matematika dari angka 1 sampai 100, nilai matematika menurut Ratu itu berapa? Hmm, Sukanya Ratu gitu sama matematika dari nilai 1 sampai 100. 85. 85. Oke, kenapa nih 85? Kalau boleh tahu. Soalnya kadang gampang, kadang susah. Kadang gampang, kadang susah. Oke. Nih, kalau susahnya di sebelah mana nih matematika menurut Ratu? Sebelahnya biasanya. Kalau materi di sekolah deh, materi yang susah kemarin tentang apa? Tentang bangun datar. Bangun datar. Oke. Kalau di Cianjur udah masuk sekolah atau nanti tanggal 12 masuknya? Tanggal 12. Oh, tanggal 12. Berarti sekarang masih libur ya? Iya, Atau ke sekolah? Ada ke sekolah juga? Enggak. enggak. Hmm. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Miss akan memberikan tata tertib di kelas Miss, yaitu yang pertama harus on cam, kemudian kalau misalkan Ratu mau ke kamar mandi atau izin ada keperluan apa, boleh langsung disampaikan. Kemudian Ratu bisa sambil makan atau ngemil dan bisa juga membawa minum. Jadi kalau bisa samping Ratu ada minum ya.
Jadi kita belajarnya santai aja. Jadi Ratu gak usah tegang, senyamannya Ratu aja. Oke? Oke. Nah, kalau misalkan nanti Miss lagi ngejelasin nih, dan Ratu pengen nanya, nah bisa langsung tanyakan aja. Jadi nggak usah nunggu selesai pembelajaran baru nanya. Tapi ketika pembelajaran berlangsung, Ratu bisa langsung tanyakan. Misal, Miss lagi ngejelasin tentang bangun datar persegi misalnya. Terus Ratu nggak paham. Nah, Ratu langsung aja tanyain. Miss, mau tanya, ini kayak gimana, kayak gimana. Kayak gitu ya. Jadi jangan nunggu sampai selesai dulu. Oke? Oke. Oke, baik. Sebelum masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, untuk perkalian, apakah aman dari perkalian 1 sampai 9? Udah bisa? Lumayan. Oke. Nah, Lumayan. kalau kalau belajar sama Miss, itu ada ini ya. Sebelum masuk materi, ada check and recheck mengenai perkalian, penjumlahan, dan pengurangan serta pembagian. Oke, jadi biar terbiasa ya, karena di matematika kita nggak akan jauh-jauh dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Oke, gimana? Udah siap? Ya. Oke, dimulai dari 2 dikali 3. 6. Nah, oke, 3 dikali 9. 27. Oke, good. 27. 27 ditambah 13. Kalau mau coret-coret di kertas boleh. 40. Oke, 40. 40 dikurang sama 25. Coba. 15. Oke, 15. Sekarang 15 dikali 3 berapa? 15 dikali 3. 45. Berapa? 45. Oke, betul. 45. Sekarang 45 dibagi sama 5. Berapa? 9. Oke, 9. 9 dikali 2. 18. Oke, 18 kurang 7. 11. Oke, 11 dikali sama 4. 'Berapa 11 dikali 4? 11 dikali berapa? Boleh agak lebih keras? 44. Oke, 44. 44 dibagi 2. 44 dibagi 2. 22. Berapa? 22. Oke, betul. 22. Kalau 7 dikali 6 berapa?
7 dikali 6. Puluh dua. 42. Kalau 8 dikali 8, 8 dikali 8. 64. 60. Oke, Ratu, tahu nggak trik perkalian menggunakan jari? Hmm, Tahu nggak tahu. yang kayak gimana? Masih ingat nggak yang kayak gimana? Ingat nggak? Kalau nggak ingat, ini jelasin ulang ya. Jadi, biasanya kalau misalkan kita lagi ujian, kan itu suka ngeblank ya. Kayak tadi nih ditanya 8 kali 8 agak lama kan ngitungnya. 8 kali 8 ini berapa ya? 7 kali 6 ini berapa ya? Nah, ada trik menggunakan jari. Yang dimana jari kita bisa dipakai dua-duanya. Ada jari yang sebelah kanan, tangan yang sebelah kanan ada 5 jari, tangan yang sebelah kiri juga ada 5 jari. Nah, cara menggunakannya tuh kayak gimana? Yang pertama, ini kedua tangan ini bisa digunakan perkalian dari perkalian 6 sampai perkalian 10. Yang dimana jika kita lipat satu nih, ini artinya 6, dilipat 2 artinya 7, lipat 3 artinya 8, lipat 4 artinya 9, dan dilipat semuanya artinya 10. Sama yang tangan sebelah kiri juga. Ini 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bisa dipahami? Aman? Ya. Nah, sekarang soalnya itu 6 dikali sama 8. Berarti yang sebelah kiri nutup 1 karena 6, yang sebelah kanan itu nutupnya 3 karena 8. 6 dikali 8. Nah, yang terbuka itu kita kaliin. Dan yang tertutup, jari yang tertutup nih, itu kita jumlah, tapi bernilai puluhan. Sekarang, 4 dikali 2 berapa? 8. 8. Dijumlah sama jari yang tertutup. Jari yang tertutupnya dijumlahin ada berapa, tapi dianya bernilai puluhan. 40. 40. Nah, kita jumlahin 40 ditambah sama 8. Jadi berapa 40 tambah 8? 48. 48. Jadi ternyata 6 dikali 8 itu 48. Caranya dengan cara yang jari kayak gini ya. Coba sekarang 6 dikali sama 6 menggunakan jari gimana? Kali 6. Mm-mm. Terus 4 kali 4. mm, 4 kali 4. 16. 16. Kemudian 20. 20 tambah 16. 36. 36. Sekarang 9 dikali 8 menggunakan jari lagi coba. 9 dikali 9 8. kali Mm-mm. 8. Oke. 2 kali 1. 2. 70. Jadinya 72. saya 7. 72. Oke, keren. Coba sekali lagi ya. 7 dikali 6. 7. Kali 6. Oke. 4 kali 3. 12. 30. Oke, jadi totalnya
30 tambah 12. 32. 30 ditambah 12. Kan ini yang nutupnya 30. Tadi kan 4 dikali 3, 12. Jadi 30 ditambah 12, 42. 42. Oke, karena barusan salah, kita coba lagi. 7 dikali 7. 7 kali 7. 49. 49. Oke, bisa dipahami, aman? Bisa. Nah, itu ya, kalau misalkan pusing, biasanya ketika ujian nih, suka ngeblank ketika ulangan, aduh lupa lagi nih 8 kali 8 tuh kayak gimana. Karena kalau ujian itu waktunya terbatas, nah itu triksnya ya. Jadi, pergunakanlah yang ada, yaitu kita bisa menggunakan perkalian menggunakan jari. Kayak gitu ya. Nah, sekarang eh, karena masih pertemuan pertama, Miss mau menjelaskan tentang penomoran terlebih dahulu. Nanti untuk di selanjutnya, Miss mau minta tolong ya. Nanti tanyain ke guru math-nya, matematika, ke guru matematikanya, pembelajarannya itu pembelajaran tentang apa, materi tentang apa. Kalau misalkan Ratu udah tahu, nanti tolong kabari ke Miss. Ini materi matematika di kelasnya, pembelajarannya ini sama ini. Biar Miss tahu dan kita menjelaskan, kita belajar gitu ya, belajar tentang materi yang sama seperti di sini. Oke? Oke. Jadi nanti tinggal tanya. Oke, sekarang kita masuk ke ini. Oke, apakah udah muncul? Belum. Oke, udah? Udah. Oke. Nah, karena pertemuan pertama nih ya, jadi materinya nggak akan yang susah-susah dulu, kita yang gampang-gampang aja dulu, yaitu penomoran 3 angka hingga 7 angka. Kenapa kita harus belajar dan mengetahui penomoran dari 3 angka sampai 7 angka? Karena ini berhubungannya sama uang. Jadi, Ratu harus bisa membaca tentang angka 3 digit sampai beberapa puluh digit. Karena apa? Ketika Ratu nih punya tabungan, misal punya tabungannya itu 7 juta. Tapi Ratu tuh nggak bisa. Ternyata angka itu tuh namanya 7 juta gitu. 7.540.000 misal. Nah karena Ratu nggak bisa, malah salah nih bacanya, malah 71.000. Nah itu bisa jadi Ratu kena tipu nantinya sama orang. Ah ini mah anaknya punya tabungan aja gede tapi nggak bisa baca. Ah ya udah kita tipu aja, oh 71.000. Kalau misalkan Ratu kan bisa baca, oh ini tuh 7.100.000 bacanya, bukan 71.000. Jadi Ratu nggak akan tertipu sama orang. Jadi harus bisa ya cara baca tentang penomoran. Nah, penomoran ini kita belajarnya dari ratusan sampai jutaan terlebih dahulu. Karena belum sampai ke miliaran, ya kayak gitu belum ya. Masih di 7 angka. Nah, yang pertama ada 3 angka, ada 4 angka, 5 angka, sama 6 angka, dan kemudian sama 7. Nah, di sini kalau 3 angka itu dari 100 sampai 999. Jadi ini 3 angka tuh dari ini sampai ini. Oke, Miss mau tanya, cara baca yang contoh ini gimana ya? 234. Oke, boleh dijabarkan duanya sebagai apa, tiganya sebagai apa, dan empatnya sebagai apa? Duanya sebagai ratusan, tiganya sebagai puluhan, empatnya sebagai satuan. Oke, boleh yang selanjutnya, contoh selanjutnya yang ini. 567. Oke, boleh langsung dijabarkan. Limanya ratusan, enamnya puluhan, tujuhnya satuan. Oke, good. Kita lanjut ke 4 angka. Nah, 4 angka itu angkanya dari 1000 sampai 9.999.
Ini yang 4 angka ya. Contohnya ada angka ini. Coba apakah Ratu bisa membacanya? 2345. Oke, boleh dijabarkan lagi duanya sebagai apa? Duanya sebagai ribuan, tiganya sebagai ratusan, empatnya sebagai puluhan, limanya sebagai satuan. Oke, good. Coba yang selanjutnya ini. 5678. Oke, boleh dijabarkan. Limanya sebagai ribuan, enamnya sebagai ratusan, tujuhnya sebagai puluhan, delapannya sebagai satuan. Oke, bagus. Kita masuk ke 5 angka. 5 angka itu atau dikatakan 5 digit ya. Angka tuh bisa berarti digit. Gitu. Ada yang menyebutnya 5 angka, ada yang menyebutnya juga 5 digit. Kayak gitu ya. Ini untuk pengetahuan satu. Yaitu 5 angka itu dari 10.000 sampai 99.999. Oke, coba yang ini cara bacanya gimana? 23.456. Oke, kalau dijabarkan, Duanya sebagai puluh ribuan, oke, tiganya sebagai puluhan, empatnya sebagai ratusan, limanya puluhan, enamnya satuan. oke, bagus. Coba yang ini nih. 89.012. Oke, boleh dijabarkan? Delapannya sebagai puluh ribuan, sembilannya ribuan, nolnya ratusan, satunya puluhan, duanya satuan. Oke, boleh dilanjut. Kita ke 6 angka nih. 6 angka itu dari 100.000 sampai 999.999. Oke, boleh cara baca yang ini gimana? 234.567. Oke, boleh dijabarkan lagi? Duanya sebagai ratusan puluhan, tiganya sebagai Ratusan apa? puluh, Puluhan atau ratusan apa? ratusan puluhan Bukan, ada 3 angka nih di belakangnya. Jadi ratusan ribu. ribuan. Boleh diulang? Duanya sebagai apa? Tiganya sebagai puluh ribuan, empatnya sebagai Empatnya sebagai apa? Oke, boleh diulang. Barusan terputus dari 6. 6 itu berapa? enamnya puluhan, tujuhnya satuan. Oke, kita lanjut ke 7 angka nih. Dari 1 juta sampai 9.999.999. Oke, coba baca yang ini. Dua juta 345.600.
278. Oke. Coba dibaca lagi yang ini, yang contoh ketiga. 9.912.345. 45. Oke. Boleh dijabarkan? Boleh dijabarkan yang ini? Sembilannya jutaan, nolnya ratusan ribu, Ini. satunya puluh ribuan, duanya ribuan, tiganya ratusan, empatnya puluhan, limanya satuan. Oke. Kalau ada angkanya tuh seperti ini nih. Ini gimana cara bacanya? 12.374.999. Oke, boleh dijabarin caranya gimana? 12-nya jutaan, tiganya ratusan ribu, 12-nya ini tujuh bentar-bentar. Satunya sebagai apa? Duanya sebagai apa? Coba. Kita enggak. Satunya sebagai apa nih? satunya Mm-mm. Kan yang tadi puluhan ribuan. Kalau kayak gini, puluhan jutaan. 10 juta. Oke. Boleh diulang lagi? Puluhan juta ya. Satunya puluhan juta, duanya jutaan, tiganya ratusan ribu, tujuhnya puluh ribuan, empatnya ribuan, sembilannya ratusan, Mm-mm. Nilainya lagi. puluhan, satuan. Oke. Bisa dipahami ya, aman? Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak, Kalau misal nih tambah di sini ada 3. Jadi cara bacanya gimana? 312 juta, Mhm. 374.999. Oke, keren. Coba sekarang Miss tanyanya yang 3 di depan ini sebagai apa dia? Ratusan juta. Oke, good. Mantap, ratusan juta. Jadi Ratu udah siap ya memegang uang banyak karena udah bisa nih cara bacanya udah lancar. Oke, jadi nggak akan kena tipu orang lagi ya. Ya harus hati-hati ya. Kalau misalkan ditanya, ini gimana cara bacanya? Jawabannya harus benar. Jangan sampai salah nanti kena tipu ya. Harus hati-hati. Oke, kita lanjut. Ini ada penempatannya, ada penempatan. Kan tadi kita udah belajar ya mengenai angkanya nih. Angkanya itu 234. Angkanya itu duanya itu tadi Ratu udah bisa nih dengan pelafalan ya dengan lisan ratusan. Tapi kalau misalkan dengan angka kayak gimana? Oh, dengan angka berarti dia bunyinya 200. Terus yang ini tiganya ini sebagai puluhan. Oh, ternyata cara bacanya.
cara penulisannya itu ada nolnya 30. Terus yang 4 tadi sebagai satuan. Oh ya udah, kita tulisnya di sini satuan. Terus ada juga yang 5 angka, 23.456. Nah, duanya itu sebagai puluh ribuan. Berarti penulisannya nolnya ada 4, 20.000. Terus ada 3, nah tiganya itu sebagai ribuan. Oh, berarti penulisannya 3.000. Kayak gitu. Dan empatnya itu sebagai ratusan, berarti di sininya 4. Dan begitu seterusnya. Jadi harus tahu ya cara penempatannya. Oke, bisa dipahami? Aman? Bisa. Nah, Hmm, kita lanjut nih. Mengurutkan bilangan. Ada dari yang terkecil ke terbesar, ada yang terbesar ke terkecil. Nah, kalau ulangan atau ujian, tadi kata Miss, waktunya itu kan sangat terbatas ya. Gak mungkin kita menilainya satu-satu. Ada cara cepatnya. Cara cepatnya kayak gimana? Jadi kita lihat angka paling awalnya terlebih dahulu. Di sini ada angka 2, 5, sama 1. Nah, bisa dilihat di sini yang disuruhnya dari pengurutan dari yang terkecil ke terbesar. Langsung aja kita lihat angka pertamanya. Oh, ternyata di sini yang terkecilnya itu angka 1. Berarti kita tulis di sini yang ininya, terus yang angka kedua dan angka 5. Jadi nggak usah dibaca 234, 567, 123, nggak usah. Tapi dilihat angka pertamanya aja. Itu ya triknya. Karena kalau ujian atau ulangan, itu waktunya terbatas. Jadi nggak usah dibaca satu-satu. Oh, ini 567, jangan. Jadi langsung aja terfokus pada angka pertama. Fokus di angka yang pertama. Begitupun ketika disuruh mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Fokus juga nih di angka yang pertama, yaitu 5. Langsung 2 dan terakhir 1. Gitu. Jadi terfokus. Mau yang 3 angka, 5 angka, ataupun 7 angka. Jadi terfokuslah di angka yang pertama. Oke, ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? udah. Oke, teman, kita lanjut. Nah, sekarang ada membandingkan nih. Ada lebih besar dengan simbol yang seperti ini, ada lebih kecil, dan ada sama. Nah, cara biar tidak keliru nih antara yang lebih besar sama yang lebih kecil gimana, Miss? Nah, caranya dengan Ratu memberikan satu garis. Di lebih besar, kita taruh satu garis. Oh, ternyata ini besar. Terus di yang kecil juga sama, berikanlah satu garis. Oh, ini kecil. Jadi bisa membedakan. Kalau yang lebih besar berarti simbolnya seperti ini, yang lebih kecil simbolnya seperti ini. Oke. Kalau lupa, tinggal kasih garis aja. Ini tuh lebih besar atau lebih kecil. Jadi tinggal masukin satu garis. Oke. Nah, kalau sama dengan tahu ya, sama dengan itu berarti sama. Satu sama dengan satu. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kita masuk nih ke 3 angka. 3 angka juga sama. Kalau mendapatkan soal seperti ini, dilihatlah angka yang pertamanya aja. Di sini ada 234 sama 123. Di sini dilihat aja angka yang pertamanya. Oh, ternyata 2 sama 1. Terus kita ingat-ingat 2 sama 1 lebih besar apa? 2 atau 1? 2. Lebih besar 2. Oke, berarti kita taruh di sini yaitu lebih besar. Terus di sini juga ada 456 sama 789. 4 sama 7 lebih besar mana? 7. Lebih besar 7. Berarti kita taruh di sininya lebih kecil. 456 itu lebih kecil daripada 789. Terus cara membuktikan lambangnya udah benar atau enggak? Seperti tadi, kita tarik satu garis aja.
Oh, ini benar lebih besar. Oh, ini benar lebih kecil. Kalau sama dengan berarti nilai di ruas sebelah kiri sama dengan nilai di ruas sebelah. Nah, biasanya kalau yang sama dengan ini bisa dipakai kayak satu ditambah satu sama dengan dua. Jadi ruas yang sebelah kiri itu sama nilainya sama ruas sebelah. Kayak bisa dipahami? Aman? Oke, kalau aman. hmm, Operasi hitung bilangan. Nah, ini bisa kan ya, kalau di sekolah biasanya menghitungnya ke bawah atau ke pinggir? Ke bawah. Ke bawah. Oke, berarti kayak gini ya, 234 ditambah 567. Kayak gini? Ya. Oke, boleh deh. 4 ditambah 7 itu berapa ya? 11. Oke, cara penulisannya gimana? Satunya di sini ini. Terus satunya lagi di mana? Di atas. Di atas 3. Di atas gitu. Oke, setelah itu harus kayak gini. Harus kayak gimana setelah itu? Kan ini satunya udah ditaruh nih di atas 3. Terus digimanain lagi? Dijumlahkan lagi. Oke, dijumlahkan apa sama apa nih yang harus dijumlahkan? 1 ditambah 3. 3 setelah itu ditambah 6. Oke, berarti hasilnya berapa? 10. Hmm. Cara naruhnya gimana? Nolnya di bawah, Mm-mm. satunya di atas 2. Oke, terus setelah itu gimana? Dijumlahkan lagi. Satunya dijumlahkan dengan 2. Setelah itu dijumlahkan 5. Oke, jadi totalnya 8. oke. Berarti aman ya, jangan sampai keliru ya. Pengurangan juga berarti ke bawah kan sama. Ya, Oke, total. Kita lanjut. Karena udah bisa semuanya, nah, boleh deh dikerjain dari nomor satu sampai nomor 5. Kalau gini udah kelihatan ya, terlalu kecil. Ratu pakai laptop atau pakai iPad? pakai laptop. Ya, kalau pakai laptop boleh deh minta. Nah, segini kelihatan aman. Kelihatan. Oke, boleh dikerjain ya, boleh langsung dicoret di sini. Bisa kan cara coretnya kayak gimana? Coba dicoba dulu. Di situ ada di sebelah di layar, di sebelah kiri ada tanda pensil. Tulisannya drag. Ada? Ada. Boleh dicoba dicoret dulu? Bisa nggak? Nah, oh, boleh ya dikerjain nomor Ini 1 sampai nomor 6.
Miss, Iya, kenapa? nomor 3 kayak gimana? Oh, kalau nomor 3 itu di skip aja ya, nggak ada jawabannya kan? Langsung aja ke nomor 4 sampai nomor 6. Halo, Ratu. Halo, Ratu. Oke, halo Ratu. Apakah Ya, suara terdengar? Aman? Oke, boleh dilanjut ya. Yang nomor 3-nya di skip aja langsung ke nomor 4. oke.
Sudah. Oke, mari kita cek satu persatu. Oke, nomor satu, 456. Oke, bagus. Nomor dua, 3257. 3257. Oke, betul. Nomor empat, limanya sebagai, oke, dari yang terkecil. Oke, keren. Betul semua. Kita lanjut ya. Soal berikutnya. Hmm. Ini nomor 7 sampai nomor 10. Sudah. Oke, kita cek ya. Nomor 7, 234 ditambah 567. Oke, betul. Yang nomor 8, yaitu 333. Oke, betul. Yang nomor 9, yang nomor 10. Oke, betul semua nih ya. Satu dari nomor 1 sampai nomor 10. Dan waktu pengerjaannya juga keren, sangat cepat. Itu baru yang level mudah. Sekarang kita masuk ke yang level sedang ya. Kita coba apakah akan secepat itu juga atau berbeda. Oke nih, 4 soal terlebih dahulu.
Sudah. Oke, sangat cepat nih ya. Kita cek yang nomor 11. 567.890. Oke, nomor 12. 2.345.678. Oke, keren. Limanya sebagai puluhan. Oke, empat nomor di soal sedang benar semua. Oke, nah sisanya ini. Oke, kelihatan aman?
Oke, udah selesai? Udah yakin sama jawabannya? Udah. Oke, sebentar ya. Kita cek terlebih dahulu. Nomor 15 urutkan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, kita cek yaitu dari 5, 4, 2, 1. Oke, betul. Nomor 16. Bilangan yang lebih kecil. Oke, betul. Sangat hati-hati ini. Yang nomor 17 yaitu, oke, nomor 18. Oke, nomor 19. Oke, nomor 20. Oke, Ratu sangat keren dari soal mudah sampai soal sedang itu sangat keren. Kalau soal hotsnya gak mistasi karena kalau soal hots kurang untuk di SD ya jarang. Biasanya tingkatannya dari soal yang mudah sampai soal sedang. Soal hots biasanya dipakai untuk persiapan PKA kelas 6 nanti sama untuk lomba-lomba. Kayak Ratu suka ikut Olimpiade Matematika enggak? Miss mau tanya dulu, pernah ikut Olimpiade Matematika? OSN kayak Belum. gitu? Pernah ikut Calisto enggak? Enggak. Nanti mah ikut-ikut ya, ikut lomba-lomba biar tahu kalau kompetisi itu kayak gimana. Oke, untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah telah selesai. Jadi sudah terlihat ya, Ratu bisa perkalian udah lancar. Terus mungkin agak kurang cepat aja ya di perkalian pengerjaannya. Terus kalau misalkan lupa, itu bisa menggunakan jari ya. Jangan lupa, kalau misalkan kita lupa nih perkalian dari 6 sampai 10, bisa menggunakan jari. Kemudian, kalau misalkan yang tadi dari pelapalan 3 angka sampai 7 angka, bahkan sampai 9 angka atau 9 digit itu Ratu udah bisa dalam melafalkan angka-angka tersebut. Oke, terima kasih Ratu. Sampai nanti di pekan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy weekend ya. Selamat liburan. Bye-bye. Bye.